Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Asma Putri, NPM 2120104084 dari K2 S1 Akuntansi 2021. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir komputer akuntansi, yaitu langkah-langkah untuk menginput perusahaan CV Inami di Akuret. Yang pertama, buka Akuret ID di Google Chrome, lalu habis itu klik buat database baru. Di sini diisikan nama perusahaan, CV Inami, underscore nama. Terus pilih background dan logo, lalu simpan. Lalu kita klik yang tadi kita udah bikin database-nya. Nah, setelah itu kita isi nama perusahaan, CV Inami underscore Rizky ya. Dan karena di soal dia kategorinya produsen, maka kita isi produsen. Bidang usahanya CV Inami ini food and drink. Teleponnya itu 021-633-0123. Faksimilenya 021-633-0124. Emailnya juga kita isi sesuai soal. Mata uangnya Indonesian Rupiah. Di sini tanggal mulai datanya itu 31 Desember 2020, periodenya Januari-Desember. Dan alamatnya itu di Jalan Kebun Ijo, nomor 45 di DKI Jakarta. Kode posnya 14321. Lalu lanjut. Setelah terisi semua, lalu kita klik lanjut. Di sini ada fitur dasar. Kita bisa lihat soalnya. Yang ini diisi yang perusahaan memungut dan membayar pajak ditambah nilai, dan juga diisi yang saat melakukan pembayaran dan juga isi yang apakah perusahaan Anda mencatat aset-aset perusahaan. Nah, ini diisi. Lalu lanjut untuk menu penjualan. Di sini kita isi yang apakah perusahaan Anda mengirimkan barang melalui jasa pengiriman? Iya. Dan apakah perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan? Dan ini juga iya. Sesuai soal, kita lanjut ke menu pembelian. Yang pembelian ini kita cuma isi apakah perusahaan Anda membuatkan PO, purchase order, ke pemasok. Dan ini kita cuma isi yang kedua aja, itu iya. Lalu lanjut ke menu persediaan. Menu persediaan kita isi yang apakah perusahaan Anda memiliki kegiatan produksi atau merakit barang. Nah, karena perusahaan manufaktur, jadi kita hanya klik yang iya aja, dan ini perhitungannya menggunakan metode FIFO. Setelah itu kita lanjut. Yang ini kita nggak centang karena kita ada akun perkiraan sendiri. Ini kita hapus centangnya. Lalu selesai. Yang ini bisa kita tutup, tidak perlu ditambahkan lagi. Nah, yang pertama kita akan mengimpor akun perkiraan, karena untuk kas dan bank ini udah otomatis, jadi kita akan mengimpor akun perkiraan. Klik impor akun, lalu kita pilih file yang udah kita download. CV Inami. Akun. Lalu kita unggah. Ini kita lanjutkan. Ini kita checklist, karena kita akan mengupdate data jika sudah ada data yang sama pada database. Lalu lanjutkan. Kita tunggu proses impor data sampai 100%. Nah, ini ada 57 data berhasil diproses, berarti semua berhasil. Kalau ada yang gagal, nanti ada tulisannya ada beberapa data yang gagal, tapi karena ini berhasil, jadi kita tutup. Setelah akun perkiraan, lalu kita impor akun pemasok. Sama kayak tadi, kita pilih filenya, daftar pemasok. Kita unggah, kita lanjutkan. Nah, kita checklist juga. Karena kita akan mengupdate data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database. Lalu kita lanjutkan. Kita tunggu sampai 100%. 4 data berhasil diproses. Itu semua berhasil, lalu kita tutup. Lalu kita ke pelanggan. Sama kayak tadi, kita pilih daftar pelanggan. Unggah. Lanjutkan.
klik ini, jangan lupa, lalu lanjutkan. Kita tunggu lagi. Nah, 7 data berhasil diproses. Kita tutup. Setelah itu, kita mengimpor barang dan jasa. Kita pilih. Unggah. Lanjutkan. Checklist. Lanjutkan. Kita tunggu lagi. 8 data berhasil diproses. Tutup. Nah, jika ingin melihat daftar pemasok dan pelanggan, bisa dilihat di menu pembelian untuk pemasok dan penjualan untuk pelanggan. Nah, lalu habis kita impor akun, kita juga akan mengimpor menu persediaan. Yang pertama itu ke modul persediaan. Lalu pengaturan preferensi. Kita ke pengaturan, preferensi dulu. Kita ke menu pengaturan dahulu, terus ke preferensi, terus kita akun perkiraan. Nah, di sini tuh karena persediaannya ada bahan baku, bahan penolong, dan barang jadi, maka kita tambahin sini bahan penolong dan bahan jadi. Barang jadi. Nah, nggak cuma di persediaan doang, tapi kita juga di retur pembelian. Di sini bahan penolong dan barang jadi. Habis itu kita simpan. Setelah itu kita akan mengimpor aset di menu aset. Kategori aset kita buat dulu namanya, karena asetnya ini ada 4, ada tanah, simpan. Lalu ada bangunan, simpan. Ada peralatan juga, simpan. Dan juga ada kendaraan. Setelah kita simpan, kita tutup kategori asetnya, kita ke menu aset lagi, terus aset tetap. Kita akan mengimpor aset tetap di sini. Sini kita klik daftar, terus kita impor yang ini menunya, impor dari Excel, karena kan kita udah ada datanya. Nah, ini sama kayak yang tadi, kita pilih aja Excelnya, daftar aset tetap, kita unggah. Ini kita lanjutkan. Ini udah sesuai, kita lanjutkan sampai 100%. Nah, ini 4 data berhasil diproses, maka itu semuanya berhasil, lalu kita tutup. Nah, ini udah semua berhasil, lalu setelah itu kita tutup aset tetap, kita lakukan proses akhir bulan. Itu di sini, di perusahaan, terus proses akhir bulan. Pilih bulannya, Desember 2020. Lalu kita simpan. Udah, kita tutup, lalu kita buka daftar laporannya untuk mengetahui neraca indeks kontrol. Kita cari neraca indeks kontrol ini. Kita 31/12/2020. Kita tampilkan. Nah, ini udah nggak ada saldo awal, jadi ini udah sama jumlah aset dan jumlah kewajiban yang 858.110.750. Jumlah kewajibannya juga sama. Setelah kita melihat neraca indeks kontrol, lalu kita akan mempersiapkan dasar manufaktur. Dan di sini kita buka pengaturan dulu, terus di Accurate Store, kita cari Accurate Manufaktur. Kita akan install ini. Kita install. Nah, ini udah terinstall, kita tutup. Terus kita buka pengaturan, preferensi. Nah, ini udah ada menu manufakturnya. Tuh. Terus kita di sini akan mengklik ini menggunakan tahapan proses. Pekerjaan dalam prosesnya kita pilih persediaan dalam proses. Selisih biayanya juga kita pilih selisih. Biaya produksi. Rentang umur 7 hari. Terus ininya rentang umur 2 hari, dan kita akan menceklis alokasi biaya variasi produksi ke produk.
lalu kita simpan. Setelah itu kita ke pengaturan, preferensi, akun perkiraan. Kita tambahin beban biaya tenaga kerja langsung di beban ini di sini. Biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Overhead. Lalu setelah kita tambahkan beban biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead, kita simpan. Selanjutnya kita penambahan barang baru. Nah, di penambahan barang baru ini kita ke menu persediaan, barang dan jasa, lalu kita ke kategori barang. Nah, di sini kita pilih umum. Kode barangnya kita ganti jadi 1000. Nama barangnya kita ganti upah tenaga kerja. Jenis barangnya itu biaya produksi. Nah, di sini ada catatannya. 4 dikali 1 hari dikali 8 jam dikali Rp 25.000. Terus kita ke akun ini, tab akun. Nah, bebannya ini kita ganti jadi biaya tenaga kerja langsung. Setelah itu kita simpan. Nah, kita ke umum, kita tambahin barang keduanya, yaitu sama kayak tadi, ininya umum, kodenya 2000. Nama barangnya adalah overhead pabrik. Nih, tipenya itu biaya produksi. Terus nggak ada catatannya, kita ke tab akun, kita ganti biaya overhead pabrik. Lalu kita simpan. Setelah itu kita ke menu manufaktur. Ini udah selesai. Kita ke menu manufaktur, ke tahapan produksi. Nama tahapannya yang pertama ada adonan mie, simpan, dan tahapan kedua itu ada packaging. Simpan. Nah, setelah itu kita akan membuat standar biaya produksi. Itu di menu manufaktur, standar biaya produksi. Kita isi tanggalnya, karena di soal itu dari tanggal 4 Januari 2021. 2020. Nah, udah, terus habis itu kita cari ini tepung terigu. Kita isi harganya, harga standar itu 6.500 per kilonya. Lanjut, terus bahan keduanya minyak nabati. Minyak nabati, harga standarnya 14.000. Terus barang ketiganya itu ada garam. Harga standarnya 12.000. Barang keempat ada natrium, polifosfat, harganya 10.500 per kilo. Lanjut, barang kelimanya itu ada pewarna makanan, 8.000 harga standarnya. Kemasan mie kering, barang selanjutnya, harganya 7.000. Kardus mie kering, harganya 1.200. Lalu ada upah tenaga kerja. Nah, di sini kita kasih harga standarnya 800.000 sesuai sama soal. Terus juga ada biaya overhead, Rp200.000. Lanjut. Nah, setelah kita isi semua ini, kita simpan. Ada 9 barang. Terus kita berarti. Kita ganti 2021 karena tadi salah. Setelah kita bikin standar biaya produksi, lalu kita akan membuat formula produksi. Itu di menu manufaktur, ke formula produksi.
Nah, ini kita cari produk utamanya itu ya inami mie kering. Kuantitasnya itu 100 dus. Sini kita cari adonan mie. Itu tahapan pertama. Kita lanjut. Terus tahapan keduanya itu adalah packaging. Terus kita ke bahan baku. Ini. Kita cari tepung terigu. Kuantitas tepung terigu itu 800 kilo. Harga standar 6.500. Tahapannya itu di adonan mie. Lanjut, barang kedua ada minyak nabati. Itu dia 100 liter. Tahapannya itu di adonan mie. Lanjut, barang ketiga ada garam. Totalnya itu 25 kg. Itu tahapannya di adonan mie juga. Lanjut, setelah garam ada natrium. Polifosfat tuh ada 25 kg juga, dan itu di tahapan adonan mie. Lanjut, ada pewarna makanan. Pewarna makanan ada 15 kilo di tahapan adonan mie. Lanjut. Ada kemasan mie kering. Kemasan mie kering 2400 pieces. Tahapannya itu dia di packaging karena dia kemasan. Terus yang terakhir ada kardus mie. Itu ada 100 dus itu di packaging. Nah, ini udah ada 7 bahan bakunya. Lalu kita ke biaya. Nah, ini kita isi upah tenaga kerja. Kuantitasnya 1. Terus ininya nih kita lanjut. Overhead. Dan terakhir ada overhead pabrik. Kuantitasnya 1. Lanjut. Nah, ini udah, lalu kita klik simpan. Nah, kita tutup. Selanjutnya kita akan input rencana produksi. Itu ada di menu manufaktur, terus di rencana produksi. Namanya inami. Inami mie kering. Tanggal mulainya itu 25 Januari 2021 dan tanggal selesainya juga sama 25 Januari 2021. Nah, kita lanjut. Ini udah, terus kita simpan. Lalu kita tutup, kita lanjut ke perintah kerja di menu manufaktur. Perintah kerja. Rencana produksi, terus ini inami mie kering. Kuantitas 100 dus, tanggalnya 25 Januari 2021. Ini udah, semuanya udah. Terus kita simpan. Kita bisa lihat di daftar. Tuh, ini udah dijadwalkan. Nah, kita bisa tutup. Lalu kita ke tahapan proses di menu manufaktur. Tahapan proses. Mulai, perintah kerjanya itu inami mie kering. Tahapan produksinya itu adonan mie. Dan tanggalnya itu 25 Januari 2021. Nah, ini kita simpan. Terus kita kan pengambilan bahan baku, itu di manufaktur, terus menu pengambilan bahan baku. Menu pengambilan bahan baku, terus kita ambil barang, perintah kerjanya itu inami mie kering. Nah, terus habis itu kita pilih tanggalnya 25 Januari 2021. Pilihnya itu kita klik ambil bahan tahapan. Kita cari adonan mie. Ini kita checklist semua, terus kita lanjut. Simpan. Nah, terus kita ke tahapan proses lagi untuk yang kedua. Kita mulai. Terus ininya perintah kerjanya inami mie kering. Tahapan produksinya itu packaging.
Terus tanggalnya 25 Januari 2021, lalu kita simpan. Sama kayak tadi, kita ke pengambilan bahan baku di manufaktur, terus pengambilan bahan baku, ambil barang, perintah kerjanya itu inami mie kering. Tanggalnya 25 Januari 2021. Terus kita ambil bahan tahapan, packaging. Ini checklist semua, lanjut. Terus kita simpan. Nah, di sini tuh kita bisa melihat jurnal. Misalkan ini. Kita bisa lihat jurnalnya di sini. Jurnalnya itu persediaan dalam proses pada persediaan bahan penolong 300.000. Bisa kita tutup. Nah, kita tutup juga ininya. Terus kita lanjut ke tahapan proses, ke menu manufaktur, tahapan proses. Kita selesai. Perintah kerjanya itu inami mie kering. Tahapan prosesnya adonan mie. Tanggalnya 25 Januari 2021. Kita simpan. Kita lagi selesai untuk yang packaging. Tadi kan adonan, sekarang packaging. Ini inami mie kering, tahapannya packaging. Tanggalnya 25 Januari 2021. Terus simpan. Nah, ini udah kita tutup, terus ke manufaktur, penyelesaian barang jadi. Perintah kerjanya itu inami mie kering, tanggalnya 25 Januari 2021. Terus ini kita isi inami mie kering. 100 dus, lanjut. Ini kita udah isi, terus kita simpan. Kita bisa lihat di daftar ini, lalu kita bisa lihat jurnalnya. Jurnalnya persediaan barang jadi pada persediaan dalam proses Rp8.582.500. Ini bisa kita tutup. Lalu yang terakhir itu kita lihat di persediaan barang dan jasa. Kita bisa lihat daftar inami mie kering. Kita lihat mutasinya. Dari tanggal 31 Desember 2020 sampai 31 Januari 2021. Kita reload. Nah, ini udah sesuai. 110. Gitu. Lalu kita tutup. Selanjutnya kita masuk ke menu transaksi. Yang pertama ada penjualan kredit, yaitu di menu penjualan, faktur penjualan, dan dengan nama pelanggan itu Lucky Sentosa. Tanggal transaksinya 27 Januari. Terus kita klik ini, barangnya inami mie kering. Dengan totalnya 100 dus. Kita lanjut. Jangan lupa PPN-nya kita ganti 10%. Setelah semua diisi, kita simpan karena ini penjualan kredit. Transaksi kedua yaitu pembayaran upah karyawan pabrik. Itu di menu kas dan bank. Pembayaran. Terus ini kita pilih, dia menggunakan kas. Kita pilih tanggalnya 29 Januari 2021. Kita pilih akunnya biaya tenaga kerja. Langsung. Dengan nominal Rp800.000. Lanjut. Jangan lupa kita isi informasinya, itu catatan. Pembayaran upah 4 karyawan pabrik. Setelah kita isi dan kita cek kembali nominalnya, kita bisa simpan. Transaksi yang ketiga, di menu pembayaran juga sama, tetapi menggunakan bank. Jadi ini kita klik bank. Tanggal transaksinya 29 Januari. Dengan akun perkiraan biaya overhead pabrik. Nominalnya 180.000. Nah, informasinya juga kita isi. Ini pembayaran listrik. Kita cek semuanya, udah sama, udah betul, sesuai soal, lalu kita simpan. Selanjutnya ada faktur penjualan. Di menu penjualan. Sebelumnya bisa kita silang dulu. Ini faktur penjualan. Terus dengan pelanggan Ibu Sumiati. Tanggalnya 29 Januari.
Terus kita pilih Inami mie kering dengan 40 dus. Terus kita lanjut. PPN-nya kita ganti menjadi 10%. Ini karena dia penjualan kredit, maka bisa kita langsung simpan aja. Selanjutnya ada alokasi biaya produksi. Ini bisa kita tutup. Lalu kita ke menu manufaktur. Alokasi biaya produksi. Kita pilih bulannya Januari, tahunnya 2021. Tanggalnya 29 Januari. Terus kita klik ambil, kita klik semua biaya overhead dan biaya tenaga kerja, kita lanjut. Nih. Terus kita ke rincian perintah kerja, kita ambil. Yang ini juga kita centang. Lanjut. Ini ada 980.000. Terus kita bisa simpan. Kita bisa lihat di daftar ini. Kita bisa lihat jurnalnya. Nilai lain, terus rincian jurnal. Ini masuknya ke persediaan dalam proses pada biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Lalu kita bisa tutup. Terus untuk melakukan proses akhir bulan, pastikan alokasinya tercentang yang di menu manufaktur awal kita buat. Itu kita di pengaturan, di preferensi, manufaktur, yang ini udah pastikan udah tercentang, lalu kita simpan. Ini kita ke proses akhir bulan, ke perusahaan, proses akhir bulan. Pilih bulannya Januari 2021. Karena kita cuma gunain Indonesian rupiah, maka udah Indonesian rupiah aja, terus bisa kita simpan. Setelah itu ada transaksi penjualan tunai. Di menu penjualan, faktur penjualan. Nah, kita cari namanya itu pelanggan umum. Tanggalnya 31 Januari 2021. Barangnya Inami mie kering dengan totalnya 5 dus. Dan ada diskon 2%. Lanjut. Jangan lupa diganti ini 10%. Nah, jadi total itu 711.480.000 rupiah. Karena ini tunai, dan pastikan dulu semuanya ini udah benar, udah dikasih diskon dan diganti PPN-nya, kita pilih proses, terus pembayaran. Nah, ini kita menggunakan pembayaran tunai. Menggunakan kas tunai lainnya. Tanggalnya jangan lupa tanggal 31 Januari 2021. Ini kita reload nilai pembayarannya. Udah sama 711.480 dan 711.480. Lalu kita bisa simpan. Nah, ini bisa kita tutup menunya. Dan kita bisa lihat laporan keuangannya, yaitu laba rugi dan laporan neraca kontrol. Kita bisa lihat di keuangan, kita lihat di laba ruginya dulu. Dari bulan Januari, kita bulan Desember aja deh. Sampai 31 Januari. Kita tampilkan. Nah, ini laporan laba ruginya 5.969.175. Dan kita juga bisa lihat, ini kita tutup, kita lihat neraca indeks kontrol 31 Januari 2021. Kita lihat nih, totalnya 865.992.605 dan kewajibannya juga sama, 865.992.605. Aset dan kewajibannya sama. Setelah itu kita selesai melakukan transaksi-transaksi di CV Inami. Sekian langkah-langkah untuk mengerjakan CV Inami di Akurat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.